Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bayi Ananta Putri, NIM A1A021075 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan dari kelas 1B ISP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari ideologi. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan sistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Dan ideologi dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan tertentu. Dan ideologi juga dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dari pengertian yang saya sudah simpulkan tadi, terdapat beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu antara lain sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya. Dan dijelaskan juga bahwa ideologi ini membantu suatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Adapun tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu salah satunya adalah tantangan yang paling dominan adalah globalisasi dan beberapa unsurnya yaitu adanya faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu contoh faktor eksternal yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang dapat ditandai dengan berbagai masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Sedangkan contoh dari faktor internal yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari Pancasila sebagai ideologi negara? Karena pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah dengan ideologi. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.